Halo guys, kembali lagi bersama saya Tom di TNC 21. Mengisahkan seorang pria agen elit bernama Sierra Sik, seorang agen terkuat dan terhebat sepanjang masa, malah membelot menjadi pengkhianat. Bisakah Sik selamat dari kejaran para pemburu bayaran yang memburunya? Langsung saja siapkan cemilan, atur posisi rebahan, pasang spree, putar intronya. Engkol. Berlatar di penjara Florida, Amerika. Di sana diperlihatkan seorang tahanan bernama William yang dihukum seumur hidup penjara karena kasus tindakan pembunuhan. William ditemui seorang pria dari pemerintahan. Pria itu bernama Donald Fitzroy. Kita panggil saja Fitz. Ia ingin merekrut orang-orang berbakat dari penjara untuk ikut dengannya di pemerintahan daripada hanya menjadi beban ngabisin beras di penjara. Lebih baik kemampuannya digunakan untuk yang lebih berguna. Jika dia berkenan, maka masa hukumannya akan dihapuskan. Akan tetapi, William akan dilatih untuk menjadi agen pembunuh para penjahat. Dia akan menjadi anggota elit yang bernama Agen Sierra. Ini adalah agen rahasia dari pemerintahan dan akan hidup di zona abu-abu yang bertugas membunuh para penjahat yang akan menjadi ancaman negara. Dan sebagai imbalannya, dia akan dibebaskan dari penjara ini. Dan inilah Greyman. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Bangkok, Thailand, William yang sudah berganti nama dengan nama Sierra Sik, atau kita panggil saja Sik, sedang menjalankan misi untuk membunuh penjahat yang ada di sana. Ia akan menjual informasi penting dari pemerintahan. Sik sudah siap dengan senjatanya untuk membidik target. Dia hanya menunggu aba-aba bertepatan suara kembang api bergantinya tahun baru. Dia bernama Denny Carmine, komandan pusat di CIA atau bos baru Sik yang akan memimpin jalannya operasi misi tersebut. Denny menyuruh eksekusi segera. Sik melapor targetnya terhalang oleh anak kecil yang ada di sana. Denny menyuruh tembak saja sekalian. Karena waktu kita tidak banyak, dia akan segera pergi lagi dari sana. Sik yang tidak bisa menembak anak kecil memilih cara alternatif, yakni membunuhnya secara langsung. Dan terlihat pertarungan sengit antara mereka di sana. Si pria mengaku sebagai Serapor. Namun, dia tahu itu tidak akan cukup membuat Sik percaya untuk berhenti memburunya. Sik yang jauh lebih muda, jauh lebih ambisius memenangkan pertarungan itu. Sik bertanya jika dia agen Sierra, siapa perekrutnya? For bilang Fitzroy. Sama sepertinya dulu, dia juga direkrut dari penjara. Karena dia mengatakan kebenaran, mereka menutupi hal ini kepadanya. Denny, bos baru Sik, sekarang adalah pria yang licik. Dia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, sekalipun harus mengorbankan penduduk yang tak bersalah. Dialah penjahat sebenarnya. Dan karena itu, Ford mengumpulkan bukti-bukti atas perbuatan Denny. Karena itulah dia sekarang diburu. Ford menyerahkan kalung yang mereka cari-cari selama ini. Setelah itu, Ford pun wafat. Denny marah besar kepada Sik karena berani menentang perintahnya. Dia ingin memusnahkan agen Sierra yang menurutnya
proyek mantan bos sebelumnya sudah gagal dan menjadi aib bagi pemerintahan. Denny yang menelpon Sik di mana ia sekarang. Apa ada barang dari pria itu padanya? Tugasnya selesai dan segera kembali ke markas. Sik bertanya siapa orang itu. Denny bilang dia adalah orang yang sangat jahat dan harus dimusnahkan segera. Dan benar saja, Sik sudah curiga dengan Denny sejak dari awal. Sik membeli jaket dari pria di jalanan agar tidak terlalu mencolok. Sik pergi ke rental warnet mencari tahu soal kalung tersebut. Yang benar saja, itu adalah data bukti dari kejahatan Denny dan kelompoknya selama dia bekerja di pemerintahan. Namun untuk mengaksesnya, Vel perlu kode keamanan untuk membukanya. Saat penjemputan pulang, Sik bilang bahwa dia belum bisa pulang sekarang. Masih ada urusan yang harus dia lakukan sementara waktu. Dan menyuruh asistennya bernama Anna pulang duluan saja, kembali ke markas pusat. Sik pun segera mengirimkan kalung itu lewat kantor pos dan membuang HP-nya agar tidak dilacak keberadaannya. Sik menelpon Pitts, mantan bosnya dulu di pemerintahan yang kini sudah pensiun. Sik memberitahu Denny kemungkinan adalah seorang mata-mata musuh. Dia diberikan tugas membunuh Four, anggota Sierra, tanpa memberitahu informasi detail calon targetnya ini. Pitts bilang akan menyuruh anak buahnya untuk menjemputnya di bandara terdekat. Mengetahui Sik yang tidak kembali ke markas, Denny pun kesal, sadar file itu sudah di tangannya. Denny yang muak dengan Sik menyewa pembunuh bayaran bernama Lloyd Hansen. Pembunuh bayaran berdarah dingin yang terkenal brutal dengan selalu menyiksa korbannya dengan secara sadis. Susan, asistennya, melarang karena orang ini adalah psikopat gila. Kondisi jiwanya tidaklah stabil. Ia selalu bertindak di luar kendali dan sangat berbahaya. Denny bersikeras untuk memakai jasanya karena dia selalu berhasil melakukan tugasnya. Sierra 6. The Fitzroy really likes this guy. Or really wants him the hell out of it. Setibanya Sik di bandara, dia bertemu anak buah si bos untuk menjemputnya pergi dari sana. Lloyd Hansen sudah mendatangi Pitts di pemakaman temannya. Hansen bertanya di mana Sik sekarang. Dia sudah menculik keponakannya. Jika ingin dia tetap hidup, patuhi perintahnya. Mau tidak mau, Pitts menelpon anak buahnya untuk membunuh Sik segera dan membawa mayatnya di hadapannya. Sik yang sedang tidur siang pun langsung terbangun karena merasakan dalam bahaya. Sik langsung menyerang pasukan tentara bayaran ini. Dan Sik pun berhasil selamat dari kejadian tersebut. Sik menelpon apa yang terjadi kepada Pitts. Ia terpaksa karena keponakannya ditahan oleh Hansen. Hansen bilang, kembalikan benda itu sekarang, maka dia tidak akan membunuhnya. Sik tidak tertarik dengan tawaran orang gila sepertinya dan mematikan teleponnya. Pitts memperingati Hansen. Sik adalah pria yang memiliki tekad yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Hansen yang tidak terima langsung menendang mukanya. Hansen sudah menyewa para agen elit dari pemerintahan untuk membantunya memburu Sik. Ya, kini Sik dalam bahaya. Ya, para agen elit dari seluruh dunia pun sedang memburunya. Sik kini berada di dalam kereta api dan sedang makan siang
agar mengisi tenaganya untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Setelah itu, ia pun tidur siang. Kita flashback ke 2 tahun yang lalu. Zeke mendapatkan misi dari bosnya untuk melindungi keponakannya Peace. Alamat rumahnya Peace bocor dan keponakannya dalam bahaya. Peace ingin dia tumbuh menjadi anak yang normal pada umumnya tanpa terlibat dengan para kriminal ini. Tidak perlu dijaga, cukup pastikan ia tetap hidup saja. Dia punya riwayat sakit jantung dan ada chip yang tertanam di jantungnya. Hanya dialah satu-satunya keluarga Peace yang tersisa. Ayah dan ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung. Setibanya di sana, Zeke berkenalan dengan keponakannya. Dia bernama Claire. Zeke menganggap Peace sudah seperti keluarganya sendiri. Dan secara tidak langsung, Claire adalah keluarganya juga. Malam pun tiba, dan benar saja, para pembunuh bayaran sudah datang ke rumah untuk menculik Claire. Is everything okay? Yeah, broke a ball. Zeke mendatangi seorang pria bernama Johnny yang ahli dalam pemalsuan dokumen. Zeke memintanya untuk membuat paspor palsu. Johnny menyuruh Zeke membersihkan badan dulu dan ganti baju sebelum sesi foto. Johnny menyuruh Zeke mencari nama paspor yang mudah untuk dilupakan, seperti John atau Pablo, agar tidak terlalu mencolok saat penyamaran. Ya, Johnny menjebak Zeke di dalam sumur. Dia melihat brosur boronan di berita. Johnny yang tidak ingin kehilangan kesempatannya untuk menjadi kaya raya jika berhasil menangkap Zeke sebesar 50 juta dolar atau 800 miliar rupiah. Zeke mengeluarkan barang dari tasnya, melihat benda apa saja yang bisa digunakan untuk keluar dari sini. Johnny sudah melaporkan keberadaan Zeke. Johnny melaporkan keberadaan Zeke dan bilang sudah berhasil menangkapnya di sini. Mereka pun segera menyusulnya ke sana. How do you feel about your license? Anna, asisten Zeke, sudah tiba di sana, menembak Hansen dan Zeke dengan peluru biusnya. Ia bertanya kenapa dia bertindak sendirian. Anna malah terkena imbasnya dari perbuatannya. Peace dan Claire disekap oleh Hansen, dan betapa brutalnya Hansen ini, dia dibayar oleh CIA, malah menyandera petinggi CIA sendiri untuk memancing Zeke keluar agar menyelamatkan mereka. Sungguh kelakuan yang di luar nalar. Zeke pun menjelaskan semua yang terjadi kepada Anna, dan sekarang dia sedang diburu oleh Danny karena bukti kejahatannya ada padanya. Hansen menginterogasi Peace. Selain dirimu, siapa lagi orang yang Zeke percaya yang akan dia temui? Peace yang tidak ingin menjawab, Hansen pun langsung mencabut kukunya satu persatu sampai Peace pun meringis kesakitan. Karena tetap bungkam, Hansen mencoba keponakannya, Claire, yang akan disiksa. Kembali ke Zeke, ia mendatangi mantan petinggi CIA yang kini sudah pensiun. Dia sudah menerima paket kiriman dari Zeke dan sudah meretas sandi keamanannya yang isinya adalah bukti kejahatan yang dijalankan Danny Carmine. Dan itulah
Serapor ingin mengungkapkan kebusukannya dan berakhir mati di tangan Sik. Kejahatan Denny dan semua komplotannya yang berisi pembunuhan, penyiksaan, dan pengeboman. Semua tanpa izin bertindak sebagai kelompok kriminal yang memakan banyak korban jiwa. Ia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tanpa memikirkan dampak kerusakan yang terjadi. Para pasukan pemburu bayaran pun sudah mengepung keberadaan mereka di sana. It's a dead end. I wouldn't recommend it, but if you insist on a rescue mission. Go! Don't do this, Maggie! Open the door! Where is he? Where is who? Ya, Maggie menjebak pasukan ini dan meledakkan dirinya sendiri bersama mereka untuk melindungi Sik. Cops have him near the square at the Opera House. They've called in a SWAT team. Confirmation on target. You can shut up! Agen pembunuh bayaran yang sudah tiba di sana pun tidak segan-segan menembak siapapun yang ada di depan mereka untuk memastikan kematian Sik. Keep any more cops out of that square. We're killing cops now. Margaret Cahill wasn't enough. Bravo engaging now. Report status. Susan menyalahkan Hansen. Dia malah membunuh para polisi setempat dan juga kerusakan besar-besaran di tempat umum. Sik ingin menyelamatkan Claire terlebih dahulu dan mendatangi rumah sakit untuk melihat alat pelacak di jantungnya agar mengetahui posisi Claire sekarang berada. Cans of pepper spray in my eyes. And you can't all caps on this thing. There. She's in Croatia. Seorang pembunuh bayaran pun sudah mengikuti mereka berdua di rumah sakit dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka bertiga. Ryan berhasil membawa kabur kalung itu dari Sik. Sik pun menyempatkan pergi ke klinik hewan untuk mengobati luka-lukanya.
Anna bertanya kenapa dia dulu masuk penjara. Zeke menjelaskan dia punya ayah yang sangat kejam dan mendidik anaknya sangatlah tidak manusiawi. Zeke dan saudaranya selalu disiksa oleh ayahnya. Dan itulah kenapa Zeke dipenjara karena menembak ayahnya sendiri demi melindungi saudaranya dari kekejaman ayahnya. Ryan yang sudah tiba ke markas Hansen menyerahkan kalung yang Hansen cari-cari. Yes. All right, you got me. I get the big one. Ryan mendengar Hansen menggunakan anak kecil sebagai sandera. Sungguh perbuatan yang sangat licik sekali. Meskipun dia sebagai pembunuh bayaran, tetap saja anak kecil tidak pantas untuk terlibat dalam kasus tersebut. Ya, tiba di markas CIA di Kroasia, mereka diserang Zeke dan Anna. Sudah datang ke sana untuk menyelamatkan Bis dan Claire. Zeke membawa Bis dan Claire kabur dari sana. Guys on the bridge. Down low. Bis yang tidak ingin menghambat pelarian mereka, Bis pun memaksa Zeke membawa Claire kabur duluan. Dia akan menahan mereka di sini semampunya. Ya, ternyata Bis meledakkan dirinya sendiri, menewaskannya dengan para anak buah Hansen. Ryan yang melihat Anna di sana mengembalikan kalung itu kepadanya. Dia sudah tidak peduli lagi soal uangnya. Mereka bertarung secara tidak terhormat dan tidak sudi bekerja sama dengan mereka lagi. Dan ya, inilah pertarungan final antara Hansen melawan Sarah Zeke. I will end you. Susan yang sudah muak atas semua perbuatan Hansen langsung menembaknya sampai mati karena selalu saja membuat onar. Dia dari dulu sudah membencinya. Hanya saja dia tidak bisa menyingkirkannya karena dia terlalu dekat dengan Danny. Susan yang membiarkan Zeke untuk tetap hidup. Dia memintanya untuk menjadi saksinya di pengadilan. Dia akan mengambing hitamkan semua kejahatan ini kepada Hansen. Paling dia hanya akan dipenjara saja dan akan membiarkan anak itu tetap hidup jika Zeke menuruti perintahnya. Dua bulan kemudian, setelah sembuh total, Zeke pun kabur dari penjara isolasi yang berada di markas CIA untuk datang menemui Claire. Zeke datang untuk menyelamatkan Claire yang disandra oleh Susan. Zeke membawa Claire kabur dari sana dan untuk memulai kehidupan baru mereka di tempat lain. Tamat.
Pesan yang kita dapat dari film ini adalah, meskipun orang lain menganggap kita salah, jika kita punya keyakinan apa yang kita lakukan itu benar dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah saja. Karena kebahagiaan itu berawal saat kita mendengar kata hati dari diri sendiri. Saya Tom mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, bulu ketek, Raja Namrud. Uhuy.